memungkinkan pada pihak sekolah untuk dapat mensiasati dalam rangka untuk kebutuhan pelayanan KBM itu bisa dapat terpenuhi kepada setiap. Dengan adanya pandemi COVID-19 sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan KBM pada SMK Negeri 6 Kota Kupang. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Sekolah SMK Negeri 6 Kota Kupang Yonas Hamama SPDMM. Untuk memastikan kelancaran pembelajaran kepada siswa-siswinya dapat berjalan dengan lancar, pihaknya berupaya mensiasati agar KBM tetap berlangsung sesuai dengan jadwal. Yonas juga menjelaskan bahwa pihaknya membentuk tim khusus untuk menggandakan pembelajaran bagi siswa yang tidak memiliki Android. Berkaitan dengan adanya pandemi COVID-19, tentunya sangat berpengaruh pada kelangsungan kegiatan proses belajar mengajar ada di sekolah istimewa di SMK Negeri 6 Kupang. Namun dengan berlangsungnya kondisi ini, pada akhirnya merujuk pada edaran-edaran baik dari Bapak Gubernur bahkan dari Dinas, maka memungkinkan pada pihak sekolah untuk dapat mensiasati dalam rangka untuk kebutuhan pelayanan KBM itu bisa dapat terpenuhi kepada setiap anak didik. Oleh karena itu, kami khusus di SMK Negeri 6 Kupang dapat menempuh proses pembelajaran secara online. Sejak pada pertengahan Maret sampai dengan hari ini, dan ada khusus untuk minggu ini kami sudah lakukan sejak dari tanggal 8 Juni. Hari ini sudah masuk pada hari yang keempat dalam pelaksanaan ujian. Pada sisi yang lain, bahwa tentunya tidak semua anak memiliki perangkat pembelajaran yang mendukung dalam kelangsungan secara online. Cara yang kami tempuh bagi mereka yang sama sekali tidak mempunyai HP, ada beberapa pola yang dapat kami tempuh, bahwa ada anak-anak yang sama sekali tidak memiliki HP. Itu melalui rapat tim manajemen, kami telah sepakati membentuk tim kecil untuk dapat mengadakan setiap materi pembelajaran dalam bentuk tugas-tugas tertentu oleh setiap guru mata pelajaran itu secara manual, lalu oleh guru-guru itu dapat mengantar kepada setiap anak melalui alamat-alamat yang terukur sepanjang mereka masih berada di wilayah Kota Kupang. Bagi kami untuk pola yang pertama, sama sekali bagi mereka yang tidak mempunyai HP, adalah kesulitan kami bagi mereka yang sudah pulang kampung. Memang HP sama sekali tidak punya, dan upaya untuk kalau berkenan ada HP tetangga yang bisa dijadikan sebagai bagian dalam rangka untuk dapat menjawab kebutuhan itu. Itu pun juga kami kesulitan, dan itu jumlahnya tidak melebihi dari 3-4-5 orang. Yang kedua, bagi mereka yang mempunyai HP tetapi tidak berbasis Android, HP center misal seperti itu, ini pun juga sangat kesulitan bagi kami, tetapi kami datakan lalu melalui teman-teman guru dalam rapat kesepakatan dengan tim manajemen, maka itu akan dapat dibantu juga. Selain mereka berkesempatan untuk datang di sekolah 1-2 orang, tetapi umumnya kami antar tugas-tugas kepada mereka untuk dapat membantu melayani. Bahkan ada mereka yang mempergunakan HP tetangga. Umumnya bagi mereka yang mempunyai HP Android dan juga HP center, itu berdasarkan edaran dari Bapak Gubernur, bahkan dari Kemendikbud dan Juknis dari Dinas, maka tentunya kami akan bantu dengan pulsa. Ini masuk tahap yang kedua. Tahap yang pertama itu sebesar 75.000, masuk pada tahap yang kedua ini 50.000. Dengan pertimbangan oleh mereka bisa dapat maksimalkan dalam menjawab kebutuhan pelaksanaan ujian semester kenaikan kelas dimaksud. Ada tidak Pak dari anak-anak asuh Bapak ini yang mungkin sampai akhirnya ada juga yang tidak mendapatkan nilai karena mungkin ketidakadaan fasilitas penunjang
untuk KPM seperti perangkat pelunak laptop atau handphone ini, Pak? Bagi kami tidak ada istilah bahwa tidak ada nilai. Karena sepanjang ini rapat kami all out terus hanya menjawab kebutuhan bagi anak-anak yang mengalami persoalan-persoalan seperti itu. Sehingga hasil rapat sampai dengan kemarin dulu itu disepakati bahwa tidak ada yang kita miliki bahwa bagi setiap anak itu tidak punya, tetapi mereka tetap hak untuk dapat dilayani. Sisi lain kami upaya untuk menempuh dengan manual harus sampai di rumah. Total siswa yang mengikuti kegiatan KBM di SMK 6 ini jumlahnya berapa banyak? 600 lebih siswa. Bagaimana menepis image bahwa kebanyakan anak tidak punya perangkat lunak ini hanya berharap belas kasihan dari guru, Pak? Sebenarnya bukan mendapat belas kasihan, tetapi sisi lain mereka ada berupaya, ada upaya, dan itu hak mereka. Kami punya kewajiban adalah wajib untuk dapat memenuhi tatkala mereka mengalami kendala-kendala seperti itu. Sampai dengan hari ini kurang lebih ada juga 4 orang memang sama sekali tidak punya tetapi rela untuk datang di sini dan kami tetap layani. Sehingga kami ada grup yang secara umum setiap tugas-tugas dari setiap guru mata pelajaran itu oleh tim manajemen menghandle, sehingga ketika 1-2 datang tetap kami upaya secara manual dapat melayani atau dapat kami gandakan untuk mengantar ke rumah mereka sesuai dengan alamat yang terukur. Ya, untuk menghadapi PPDB Iya. 2020-2021, Iya. nah, SMK 6 menyikapinya seperti apa? Memang untuk menghadapi PPDB yang oleh media telah meliput bahwa akan berlangsung gelombang pertama dari tanggal 15 sampai dengan 22 Juni. Bagi kami SMK Negeri 6 Kupang, untuk PPDB secara online ini bukan hal baru. Sudah terbiasa dengan pelaksanaan online sehingga pada dasarnya kami sudah siap. Tentunya sambil menunggu juknis dari Dinas Pendidikan. Dengan adanya akan memperlakukan new normal pada tanggal 15 ini, bagaimana SMK 6 menghadapi new normal? New normal ini pun juga baru wacana, tetapi simulasi-simulasi yang berkenan untuk dijadikan sebagai acuan bagi setiap satuan pendidikan itu belum diperoleh. Dengan demikian kami masih menunggu untuk nanti new normal ini, kalaupun diberlakukan, tetapi informasi sampai dengan hari ini belum jelas juga. Mana pengamanan diri Bapak Kapsek dan teman-teman guru di sini sama anak-anak pasca COVID ini, Pak? Kami upayakan untuk menyediakan segala fasilitas yang berkaitan dengan kebutuhan COVID-19, antara lain seperti tempat cuci tangan, itu semua ada di depan, kemudian dengan masker, bagi anak-anak yang kalau tidak punya masker, kami akan siapkan. Ada beberapa siswa yang memang hasil kunjungan guru BP dan beberapa guru, ada anak-anak yang sungguh memprihatinkan dari sisi kehidupan dalam rumah tangga, seperti anak yatim piatu. Kami pada akhirnya sepakat, sudah anak yatim piatu, kita mau buat apa? Mereka asal ada kemauan untuk belajar, kita kasih bebas dari tingkat dasar sampai dengan terakhir. Yang kedua, ada guru-guru yang bersedia untuk beri sumbangan dari rasa perpuluhan setiap guru, dan itu diantar lalu doa bersama dengan mereka. Kami bersyukur dia sudah berpartisipasi. Tujuan kami hanya cuma bagaimana dia mencapai tujuan pendidikan itu. Ke depan ini kan ada persaingan ilmu pengetahuan dan teknologi, Pak. Terus anak didik Bapak ini kan SMK, sekolah kejuruan. Iya. Bagaimana dengan skill mereka lewat praktek di sekolah ini, pelajaran di sekolah ini? Terima kasih. Pada dasarnya kami SMK 6 justru dari bidang teknologi itu, informatika, kami sudah sangat siap untuk dapat menghadapi itu. Karena beberapa ajang kompetisi, justru SMK Negeri 6 Kupang keluar sebagai orang yang berhasil. Kalau secara khusus berapa persen Pak praktek di sekolah ini, Pak? Dari teori baru-baru untuk kelas 11 itu 6 bulan. Bahkan ada 22 orang mengikuti PKL di Jogja. Pas sesudah 3 bulan harus 6 bulan, tetapi karena penetapan COVID pada wilayah itu berzona merah, maka
Sebelum itu kami sudah harus kasih.